Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyampaikan materi saya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul beberapa masalah yang berkaitan dengan keimanan dan akhlak. Baiklah, langsung saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili, NIM 1911252. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, kelas 3. Keimanan sering disalahpahami dengan percaya. Keimanan dalam Islam diawali dengan usaha-usaha memahami kejadian dan kondisi alam sehingga timbul dari sana pengetahuan akan adanya yang mengatur alam semesta ini. Dari pengetahuan tersebut, kemudian akal akan berusaha memahami esensi dari pengetahuan yang didapatkan. Keimanan dalam ajaran Islam tidak sama dengan dogma atau persangkaan, tetapi harus melalui ilmu dan pemahaman. Pemahaman itu sendiri dan kepercayaan diri seorangnya implementasi dari sebuah keimanan seseorang adalah ia mampu berakhlak terpuji. Allah sangat menyukai hambanya yang mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam Islam disebut sebagai akhlak mahmudah. Beberapa contoh akhlak terpuji antara lain adalah bersikap jujur, bertanggung jawab, amanah, baik hati, tawadu, istiqomah, dan lain sebagainya. Sebagai umat Islam, kita mempunyai suri tauladan yang perlu untuk dicontoh atau diikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sebaik-baik manusia yang berakhlak sempurna. Masalah akhlak adalah merupakan suatu masalah yang sangat mendasar bagi setiap pribadi muslim dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mewarnai segala sikap dan perilakunya, baik ketika berhubungan dengan manusia maupun ketika berhubungan dengan alam sekitar, terlebih dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju keselamatan dunia dan akhirat. Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat dan tingkah laku yang kadangkala dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, maka sangat dibutuhkan adanya kepribadian, sehingga ia akan selalu berada dalam kebenaran walaupun situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari luar. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahtera rusaknya suatu bangsa dan masyarakat adalah bergantung kepada bagaimana akhlaknya. Akan tetapi, apabila akhlaknya buruk atau tidak berakhlak, rusaklah lahir dan batinnya. Pendidikan akhlak dalam pembentukan kepribadian muslim berfungsi sebagai pengisi nilai-nilai keislaman. Dengan adanya cermin dari nilai yang dimaksud dalam sikap dan perilaku seseorang, maka tampillah kepribadiannya sebagai muslim. Materi akhlak merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus dipelajari dan dilaksanakan hingga terbentuknya kecenderungan sikap yang menjadi ciri kepribadian muslim. Berangkat dari pemahaman bahwa Islam merupakan sumber utama dalam membentuk pribadi muslim yang baik, membentuk manusia yang percaya dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, dan memperkuat kepribadiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yang bernama Nurlaili. Baiklah, saya Nurlaili akan melanjutkan penjelasan mengenai beberapa masalah yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak daripada Selawati. Pembatal iman atau nawaqidul iman
adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman sesudah iman masuk di dalamnya. Hal-hal yang dapat membatalkan keimanan tersebut antara lain: yang pertama, mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan-kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut, ataupun membenarkan orang yang mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang dapat membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 20. Lanjut poin yang kedua, sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Al-Masih sekali-kali enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari penyembahannya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dan siksaan yang pedih. Dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripada Quran Surah An-Nisa ayat 172 sampai 173. Poin yang ketiga, menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia minta pertolongan selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya Allah lah hak mengabulkan ataupun doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang membukakan kedua telapak tangannya dengan air supaya sampai air ke dalam mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ataupun beribadah orang-orang itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 14. Poin yang keempat, menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. Begitu pula orang yang menyifati seseorang ataupun makhluk dengan sesuatu sifat yang khusus bagi Allah, seperti ilmu Allah, termasuk juga melakukan sesuatu yang dinafikan Allah dari dirinya atau yang telah dinafikan darinya oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Selanjutnya poin yang kelima, mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana artinya, dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan Rasul-Rasulnya. Kepada mereka telah datang Rasul-Rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, Zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian
azab. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemungkaranku. Quran Surah Al-Fatir ayat 25-26. Poin yang ke-6, mengolok-olok atau mengejek-ejek Allah atau Al-Quran, ataupun agama Islam, pahala dan siksa, dan yang lain sejenisnya. Mengolok Rasulullah SAW ataupun seorang nabi, baik itu gurauan maupun sungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Inilah sebagian dari pembatal-pembatal keimanan yang paling nyata. Masih banyak pembatal iman yang lain seperti sihir, menolak Al-Quran, baik sebagian maupun keseluruhannya, atau meragukan kemukjizatannya, atau menghina mushaf, ataupun sebagainya, baik menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya seperti zina atau khamar, atau menghujat agama serta mencelanya dan lain sebagainya. Faktor dari luar. Pertama, syaitan. Syaitan musuh abadi manusia yang merupakan satu sebab penting eksternal yang mempengaruhi iman dan mengurangi kekokohannya. Yang kedua, dunia dan fitnahnya. Fitnahnya yang dimaksud itu adalah godaannya. Menyibukkan diri dengan dunia dan perhiasannya termasuk sebab yang dapat mengurangi keimanan. Yang ketiga, teman bergaul yang jelek. Teman yang jelek dan jahat menjadi sesuatu yang sangat berbahaya terhadap keimanan dan akhlak dan agamanya. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan akhlak dengan keimanan? Jika salah satu tidak ada di diri seseorang, apa yang akan terjadi? Akhlak dan iman adalah bagian dasar atau fondasi dalam kehidupan manusia. Tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Begitupun tidak akan sempurna keimanan jika tanpa akhlak yang baik. Untuk itu, akhlak dan keimanan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Semuanya sangat tergantung dan saling mempengaruhi. Iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Kelak di akhirat nanti, Allah tidak akan mempertanyakan salah satunya saja, melainkan seluruhnya, yaitu iman dan akhlaknya. Orang beriman belum tentu selamat jika akhlaknya buruk. Begitupun orang yang beriman tentu akan mempersulit akhlaknya menjadi baik. Selanjutnya, bagaimana cara merawat iman dan akhlak agar tidak hilang dalam diri? Terdapat 3 cara yang bisa ditempuh untuk membangun benteng keimanan yang kuat. Pertama, mendengarkan, membaca dan merenungkan ayat-ayat serta hadis-hadis yang menegaskan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kedua, merenungkan keajaiban penciptaan alam semesta, hamparan langit nan luas, bumi tempat berpijak, serta pesona unsur-unsur yang menjadi pelengkap dan kebutuhan kelangsungan hidup. Sedangkan cara yang ketiga, keyakinan yang telah didapati mesti diterapkan baik secara lahir maupun batin, dan berupaya sebisa mungkin menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Selanjutnya, jelaskan beberapa masalah yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak. Nah, keimanan dan akhlak ini bukti
keimanan dan akhlak manusia tentunya akan terwujud ketika manusia benar-benar dan sungguh-sungguh menjalankan hidupnya berdasarkan pada tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam yang telah Allah tetapkan. Hal itulah yang nantinya juga kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ia beriman, seorang muslim yang beriman, tapi ia kurang mempunyai akhlak yang baik? Nah, ini sudah dikatakan, berarti ada yang salah dengan dirinya ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya. Akhlak adalah bukti keimanan. Seseorang yang mengaku beriman namun tidak pernah berakhlak yang mulia atau sesuai dengan Islam, tentu menjadi pertanyaan apakah benar-benar dalam keimanan yang kuat. Untuk itu, tidak hanya cukup dengan iman, namun harus juga membuktikan diri dengan akhlak. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana keimanan manusia bisa sampai pada kesempurnaan? Ada 4 usaha yang dapat menyempurnakan keimanan manusia. Yang pertama, jujur. Sebab jujur itu merupakan kunci untuk utama dari keimanan seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Kejujuran seseorang menjadi gambaran utama dalam menentukan keimanan hamba kepada Tuhannya. Ada pula yang bersyukur. Bersyukur ini seorang hamba diharuskan bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena bersyukur tidak hanya atas harta saja, melainkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada ilmu seperti ilmu, nikmat sehat, dan lain sebagainya. Adapun malu. Di dalam hadis telah dijelaskan bahwa malu adalah bagian daripada iman manusia. Dan baik budi pekertinya. Budi pekerti manusia tercermin dalam perilaku hamba tersebut. Orang yang memiliki budi pekerti baik, maka ia memiliki iman yang kuat juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang yang memiliki akhlak buruk bisa dikatakan orang yang beriman? Setelah syariat dijalankan, maka akhlak juga harus diterapkan. Syariat tidak hanya cukup pengamalan amaliyah, hukum fikih, dan ibadah madhah saja, tapi etika akhlak tidak baik. Orang rajin sholat, rajin beribadah, tetapi etika dan adab sopan santunnya tidak bagus. Ini tidak Islami. Akhlak itu terpenting juga pada orang tua, dengan berbakti, menyayangi, dan mendoakan keduanya. Tidak berkata kasar, tidak menyakiti hati dan fisik mereka. Apabila mereka sudah sepuh, keduanya disantuni dan diberi nafkah. Kemudian akhlak kepada guru dengan hormat dan memuliakannya, serta akhlak kepada lingkungan. Selanjutnya kami memiliki pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kami. Yang mana pertanyaannya, apa tanggapan Anda terhadap seorang yang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim? Pendapat saya mengenai orang yang mengaku beriman ataupun mukmin tapi tidak mau melaksanakan kewajiban seorang muslim itu termasuk bahwa keislamannya tidak kafah dan hanyalah sebatas di mulut saja. Mereka ini adalah orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai orang yang munafik dan fasik, yang sangat dekat dengan kekafiran. Pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan apa saja masalah-masalah yang membuat akhlak seseorang ada beberapa faktor yang dapat mengubah akhlak mulia ataupun akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk. Pertama, memperoleh kekuasaan. Karena dengan kekuasaan,
Akhlak seseorang dapat berubah. Orang yang terbiasa berbuat keliru dapat melakukan tindakan-tindakan munkar lain. Hal ini terjadi karena tabiat yang hina atau hati yang sempit. Yang kedua, kehilangan kekuasaan. Hal ini dapat merusak kualitas akhlak mulia dan mempersempit hati lapang. Yang ketiga, kekayaan. Ia berpotensi untuk mengubah jiwa yang lembut menjadi sosok keras dan dapat memperburuk perilaku yang telah buruk. Yang keempat, kemiskinan. Ia dapat mempengaruhi kualitas akhlak mulia karena dua alasan, yaitu karena dapat menimbulkan kesombongan merasa paling hina di dunia ini, dan karena membuatnya menyesal karena tidak memiliki harta. Yang kelima, kepedihan dan penderitaan. Hal ini dapat mengacaukan jiwa dan mengoncangkan hati, hingga membuat seseorang tidak mampu menghadapi badai cobaan dan tidak kuat bersabar terlalu lama. Yang keenam, penyakit. Sesuatu yang dapat mengubah keadaan fisik juga dapat mengubah tabiat. Yang ketujuh, umur yang bertambah. Pertambahan umur ini dapat melemahkannya kekuatan anggota tubuh. Kemudian juga dapat melemahkan kekuatan jiwa yang sebelumnya selalu menopang diri dari beratnya cobaan hidup. Pertanyaan yang selanjutnya, akhlak seperti apa yang mencerminkan kalau kita ini benar-benar beriman? Akhlak yang mencerminkan kalau kita benar-benar beriman. Iman berarti percaya dengan sepenuh hati, yang dibuktikan melalui lisan dan perbuatan. Dalam Islam, iman bermakna kepercayaan penuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang wajib disembah dan hanya kepadanya lah kita bertawakal. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya rukun iman ada 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada firman Allah, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada qada dan qadar. Masing-masing harus dicerminkan dalam perilaku sehari-hari. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selalu mengingat Allah, berhati-hati dalam berucap dan bertingkah laku dimanapun dan kapanpun ia berada. Dia akan selalu ingat akan kewajiban dan larangannya. Lanjut pertanyaan, bagaimana cara mengatasi masalah yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak? Adapun beberapa cara yang mengatasinya. Ini cara Rasulullah di zaman Rasulullah memperbaiki perilaku bangsa Arab jahiliyah, seperti menggunakan yang pertama, mengokohkan keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan ketakwaan dan memperbanyak zikrullah. Ketiga, menanamkan keikhlasan dalam semua perbuatan. Allah menegaskan hal ini dalam surah Az-Zumar ayat 1 dan Al-Bayyinah ayat 5. Beliau juga menyuruh kita agar mewaspadai daripada sifat riya. Yang keempat, zuhud dan selalu mengingat akhirat. Yang kelima, Rasulullah SAW mendidik para sahabat untuk mencintai ilmu dan mempelajarinya. Keenam, memberikan keteladanan yang baik dan selalu paling terdepan mempraktikkan akhlak mulia. Ketujuh, menanamkan kebebasan dan sikap yang positif. Adapun yang kedelapan, memperhatikan kejiwaan yang mau diubah, dan hal ini dilakukan secara berkesinambungan. Dan masih banyak cara yang lain.
Apa saja hal yang membuat lunturnya keimanan kita? Sebab-sebab yang dapat melunturkan keimanan kita itu berasal dari dua faktor. Yang pertama dari dalam diri manusia sendiri, dan yang kedua berasal dari luar. Yang berasal dari diri sendiri itu seperti kebodohan. Ini adalah sebab terbesar berkurangnya iman. Iman sebagaimana ilmu adalah sebab terbesar bertambahnya iman. Kedua, kelalaian, sikap berpaling dari kebenaran dan lupa. Adapun yang ketiga, perbuatan maksiat dan dosa. Jelas, kemaksiatan dan dosa sangat merugikan dan memiliki berpengaruh jelek terhadap iman. Keempat, nafsu yang mengajak kepada keburukan. An-nafsu ammaratuh bisu. Inilah nafsu yang ada pada manusia dan tercela. Nafsu ini mengajak kepada keburukan, kebinasaan. Dan adapun faktor dari luar. Pertama, syaitan. Syaitan musuh abadi manusia yang merupakan satu sebab penting eksternal yang mempengaruhi iman dan mengurangi kekokohannya. Yang kedua, dunia dan fitnahnya. Fitnahnya yang dimaksud itu adalah godaannya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah ada masuk dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan lebih penting mana antara iman dan akhlak. Akhlak dan iman adalah bagian dasar atau pondasi dalam kehidupan manusia. Tidak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Begitupun sebaliknya, tidak akan sempurna keimanan jika tanpa akhlak yang baik. Untuk itu, akhlak dan keimanan tidak dapat dipisahkan sendiri-sendiri. Semuanya sangat bergantung dan saling mempengaruhi. Iman adalah pondasi dalam diri seseorang. Adanya keimanan mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, dan juga menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan seseorang tanpa keimanan pasti akan rapuh, sebagaimana rumah atau bangunan tanpa adanya pondasi yang kuat. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara memperbaiki iman atau akhlak dan akhlak. Memperbaiki iman dan akhlak yaitu antara lain memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang soleh, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, menjalankan perintah Allah secara istiqomah, menghindari larangan Allah, melakukan evaluasi diri, mengikuti majelis ilmu, tidak mengikuti kehidupan duniawi, perbanyak bersyukur, dan jangan mengeluh, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara menjaga iman agar tidak goyah. Pertama, jagalah wudhu, karena dengan begitu kamu menjaga kesucian diri. Kedua, perbanyak sujud dan bisa disebut dengan perbanyak sholat, sebab posisi itu adalah waktu terdekatmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kalau ingin iman semakin baik, mulailah dengan perbaiki sholat, perbanyak zikir, perbanyak membaca kembali kisah-kisah kehidupan Rasulullah dan para sahabat, perbanyak membaca Al-Quran, bersihkan hati dari segala macam penyakit hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu, bagaimana cara kita melakukan amalan-amalan dengan niat tulus dan ikhlas. Ikhlas adalah seseorang yang melaksanakan ketaatan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berharap pengagungan atau penghormatan dari manusia dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Faktor penghalang ikhlas yang pertama adalah riya atau ketergantungan pada dunia dan was-was setan harus segera dilenyapkan. Kemudian melalui jalan penguatan iman dan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir tentang nilai-nilai ikhlas dan kerugian apabila sebuah perbuatan tidak disertai dengan ikhlas, menyamakan segala sesuatu baik nampak atau tersembunyi pada penghambaan pada seluruh dimensi,
merasa kerdil dalam penghambaan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk memperoleh sebuah tingkatan dan keberagaman tingkatan Islam. Dilanjutkan dengan pertanyaan kelima, yaitu apa saja sifat yang bisa merusak amal ibadah kita sehingga mampu atau bisa merubah akhlak kita menjadi tidak baik, dan bagaimana caranya supaya kita mampu untuk memperbaiki kualitas iman dan akhlak kita. Ada beberapa perbuatan manusia atau sifat manusia yang bisa merusak amal. Pertama adalah riya, yaitu beramal bukan dituju kepada Allah, melainkan agar dilihat orang lain. Kedua, tasmi, yaitu menceritakan amalannya kepada orang lain dengan tujuan yang sama, yaitu riya. Yang ketiga yaitu beramal ibadah dalam arti khusus namun tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Keempat, beramal dalam arti umum yang tidak didasarkan pada ilmu agama. Memperbaiki iman dan akhlak yaitu antara lain memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, berkumpul dengan orang soleh, perbanyak istighfar dan zikir, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti majelis ilmu, tidak mengikuti kehidupan duniawi, perbanyak bersyukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pertanyaan keenam, yaitu apa hubungan iman dan akhlak? Bagaimana jika seseorang hanya menggunakan salah satu saja? Hubungan akhlak dan iman adalah saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Belum sempurna iman seseorang jika akhlaknya belum baik. Sebagaimana dalam kehidupan manusia, tak akan muncul akhlak yang baik bila tanpa iman. Maka dari itu, akhlak dan keimanan tidak dapat dipisahkan. Adanya keimanan mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku, melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, dan menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kehidupan seseorang tanpa keimanan pasti akan rapuh, Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, yaitu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Lantas, mengapa realita di kehidupan banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah? Apakah hal tersebut berarti Tuhan telah gagal menggapai tujuannya? Jawabannya yaitu karena banyak manusia yang lupa siapa yang menciptakannya, mengapa ia diciptakan, dan lupa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya apakah Tuhan gagal dalam menggapai tujuannya, maka Allah tidak gagal karena Allah telah menetapkan mana yang baik dan buruknya, dan manusia juga diberikan pikiran untuk berpikir. Jadi kitalah sebagai manusia yang menentukan bagaimana kita berperilaku baik dan buruknya. Selanjutnya lanjut pertanyaan ke-8, yaitu apakah dengan mencari tahu tentang Tuhan, misalnya mencari tahu Allah itu gimana, Allah itu gimana, wujud Allah itu gimana, suuzon dengan Allah dan sebagainya macamnya, apakah dapat merusak keimanan kita kepada Allah? Jawabannya yaitu mencari tahu tentang Allah itu tidak salah dan tidak merusak keimanan kita, karena kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim saja pernah mencari tahu tentang Allah. Hanya saja dalam proses pencariannya itu, kita sebagai manusia yang biasa ataupun bukan nabi harus dan perlu dibimbing dan diawasi oleh orang yang lebih paham tentang itu, supaya dalam pencarian itu kita tidak tersesat dan tidak merusak keimanan kita. Bahkan jika kita melakukan pencarian dengan cara yang tepat dan benar, itu dapat meningkatkan keimanan kita. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, yaitu sebutkan bentuk keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh wujud nyata iman kita dalam kehidupan sehari-hari yaitu beribadah kepada Allah, membaca kitab suci Al-Quran, meneladani dan mencontoh kehidupan para nabi, mempercayai bahwa segala perbuatan kita diawasi oleh Allah dan para malaikat, bersikap hati-hati
menerima takdir dengan lapang dada dan selalu berusaha mengubah nasib menjadi lebih baik. Dilanjutkan dengan pertanyaan ke-10, yaitu jelaskan apa saja penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kebodohan dan tidak belajar, iman yang tinggi, dengki dan melampaui batas, sombong, berpaling dari kebenaran, menolak keimanan, terlena dengan kesenangan, meremehkan kebenaran, hati mengeras, dan benci terhadap apa yang Allah turunkan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah perasaan seorang bangga dengan agamanya termasuk bangga yang tercela? Berbangga dengan seseorang, kalau dikarenakan dengan agama, kebaikan dan ketakwaannya, maka hal itu ada baik. Kalau selain itu dikarenakan keturunan, jabatan, harta, pangkat, kedudukan di antara manusia, itu termasuk amalan jahiliyah yang dilarang. Kalau kebanggaan dan kejayaan disebabkan agama, maka ia termasuk dari bangga yang terpuji. Karena selain dari itu maka hal itu tercela. Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja aspek yang mempengaruhi pembentuk akhlak? Pertama, faktor keluarga, faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor audiovisual. Kesimpulan dari tanya jawab tersebut adalah dengan iman dan akhlak kita bisa mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Dengan adanya iman dan akhlak, kita akan menjadi muslim dan muslimah yang beriman kepada Penciptanya, dan tak lupa sesuai syariat, yaitu ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.